mau sharing aja Bapak Ibu ya. Ini kan sudah dijelaskan tadi, steppingnya udah bagus banget ya. Faktanya, masalahnya, solusinya. Nah, saya mau jadi bagian dari solusinya aja. Masalahnya nggak perlu. Ya, saya fokusnya ke solusinya. Langsung saja Bapak Ibu. Saya tanya dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di ruangan ini, ya tentunya kan sudah sering ikut sharing ya. Tahu bahwa sekarang ini ada dua program yang spektakuler di kita ya. Satu adalah program champion, satu pertanyaannya sekarang, tolong dijawab dengan jujur. Apakah Bapak Ibu sudah benar-benar paham mengenai marketing plan dari kedua ini? Nah, ayo nggak apa-apa, yang belum paham angkat tangan. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Inilah yang menyebabkan kita susah loh. Betul, karena nggak paham. Loh kok gitu Pak? Nah iyalah, kita mau materinya aja nggak paham, gimana mau jelaskan ke orang? Betul ya? Nah terus solusinya gimana Pak? Solusinya adalah kita harus investasi leher ke atas. Kayak sinau. Sinaunya gimana? Banyak. Belajar dari mentornya langsung bisa. Kemudian ikut Zoom. Ya, Zoom kalau sharing itu aktif bertanya. Bapak Ibu biasakan kalau ketika sharing itu kalau tidak tahu itu langsung bertanya. Oke. Menurut Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih ke dalam lagi, karena sesi kedua ini biasanya masalah substansi yang dibahas, ya kan? Nah, Bapak Ibu, dengan adanya dua program yang ada di kita, sebetulnya kalau menurut Bapak Ibu lebih susah atau lebih mudah? Lebih mudah. Jujur loh ya. Kalau lebih mudah, closingan enggak? Nanti saya tanya Mbak Novi sama Mas Didit, growth pertumbuhan ABCS poinnya berapa per bulan? Kalau ternyata nggak naik, berarti betul ya? Ayo, kita apa adanya nih, belak-belakan sekarang deh. Kalau saya sedikit agak beda Bapak Ibu ya, kan nanti biar nggak 4L. Tadi kan materinya kata yang Ustaz Rahman biar beda gitu ya. Kalau 4L lu lagi gitu ya. Nah ini berbeda, saya sedikit memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda. Itu Bapak Ibu, lebih mudah apa lebih susah? Terus terang aja. Lebih susah. Lebih susah. Monggo silakan. Ya. Ngomong-ngomong mudah dan susahnya tergantung bagaimana kita untuk melakukan. Ya. Ya nggak mudah apabila kita mengerjakan mulai dari Oke. prosesnya. Menurut Pak Bangkat sekarang lebih mudah atau lebih susah dengan dua program? Mudah. Lebih mudah. Kenapa? Karena pertama kita begitu memasarkan satu produk untuk dua. Ini adalah pertama kita sudah mendapatkan yang namanya 2 poin. Dan Ya. samping ini adalah terkait dengan adanya poin yang ada itu untuk mendapatkan namanya bonus Ya. juga akan kita. Oke. Sepakat. Itu berarti kita bicara berdasarkan sudut pandang kita sebagai mitra. Tapi bagi calon mitra yang dilihat pertama apa? Angkanya. Loh, dulu cuma 2850 kok sekarang 46. Nah, itulah tugas kita menjelaskan Bapak Ibu. Nah, sudut pandang ini makanya penting Bapak Ibu ya. Bahkan tidak hanya di masalah pemahaman tentang marketing plan-nya. Sudut pandang terhadap mentor, terhadap mitra, ya kemudian sudut pandang atas pembinaan, atas marketing saja sendiri. Ini pertama yang harus kita lakukan adalah kita perbaiki sudut pandang kita. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Camit. Nah, apa sih kata kuncinya? Kok Camitnya akhirnya mau bergabung? Ini kan tadi dijelaskan sama Ustaz Rahman adalah cara mendatangkannya. Dan setelah datang diapain? Kalau semua dijelaskan pengalaman saya yang sudah adalah mereka mengeluh modalnya tinggi karena 46. Walaupun kita sudah jelaskan dengan potensi naik, bla 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 bla. Paham ya? Kalau di Brilliant 50 pasang motor, kemudian di Championnya 85 dapat motor dan seterusnya. Ya. Kalau nggak paham berarti selama ini nggak pernah nyatet. Kalau lagi sharing ya. Nah ini agak sedikit out of the box sedikit ya. Nah, kenapa kok akhirnya mereka mau closing loh Pak? Sebetulnya, ya ini yang perlu kita
kita cari ketika kita sudah apa namanya mengundang camitnya hadir ke pertemuan Bapak Ibu adalah 4 grup saja, yaitu ini. Kata kuncinya need. Bapak Ibu bisa nggak menemukan bottom need-nya pada si camit? Kalau kita nggak bisa menemukan ini, mau modalnya cuma 1.750, nggak join, percaya deh saya. Gitu loh. Tapi kalau kita bisa membuat, menggali, menemukan bahwa ini loh Pak Camit, Bu Camit, bukan Pak Camat, Bu Camat ya. Kebutuhan Anda ternyata ini kita temukan, kita post, closing Pak. Ya. Ini masalah sudut pandang Bapak Ibu, penting sekali. Nah yang kedua, senjata kita setelah punya 2 program itu sebetulnya sangat membantu kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Bapak Ibu kalau closing, ini menurut Bapak Ibu nih, saya tanya nih, kalau closing yang ada di benak Bapak Ibu ada berapa macam? Ayo silakan jawab ya. Ada berapa, Ustaz Imron? Ada 2. Apa itu? Yang pertama kita mempromosikan yang 185. 185, oke. Ya. BR. Maksudnya untuk Brilian maksudnya? berlian. Oke, terus? Kita langsung jadi pro-up-nya. Terus yang kedua? Langsung jadi pro-up-nya. Jadi total. Maksud saya closing. Kalau Bapak Ibu closing, itu ada berapa yang ada di benak Bapak Ibu? Ada berapa cara? Ada berapa pintu? Jadi 2 udah betul, cuman apa aja? Silakan Pak. Apa? Yang 3, Apa aja Pak? pertama ditawarkan pajaknya dulu 4.600.000. Ya. Kemudian kedua, Hmm. kalau orang ini nggak punya duit, Ya. diturunkan ke Betul. 250. Nah, Kalau nggak punya duit lagi, kebutuhan terakhir adalah 1.850. itu bukan itu Pak. Terus kasih hadiah Pak. Jadi mentor aja medit. Kan sampai nggak pulang. Ini contoh mental kaya, bukan sok kaya loh ya. Mental kaya katanya Pak Didit ya. Ya kan? Betul Pak Ibu. Tapi sebenarnya lebih dari 3. Ya kan? Bapak Ibu, ini contoh nih di tim saya. Ingat gak ada programnya S+? Sekarang mau 300.000 jadi mitra bisa nggak? Bisa. Mau 500.000 jadi mitra bisa nggak? 600.000 jadi mitra bisa nggak? Bisa sih, penting closing sih. Ya, ini tak kasih tahu bocorannya, tapi jangan bilang-bilang saya yang ngasih tahu. Ya, nih kalau kita ini bisnis Pak Bu, bisnis itu identik dengan jualan. Nah kita tidak melatih diri bisa jualan, ambrol, bener kan? Apalagi yang namanya bisnis pasti butuh namanya OPEX, operational expense. Bahasa genai operasional, biaya operasional. Ya kan? Kalau kita nggak jualan mau dapat untung dari mana? Saya bisa wirawiri dan pasar Surabaya kalau nggak jualan, waduh, ampun Pak. Ini perut yang seksi ini. Loh, ini sudut pandang nih. Betul. Istri saya lihat pas seksi. Tapi nggak usah Imron dulu lah ya. Ya. Mantap ya. Sesama gemo jangan saling membantu ya. Asik. Negara yang bagus lah. Ya Bapak Ibu ya. Itu lebih gampang. Sekarang nih sudah dikasih senjata 4,6 bisa, 2850 bisa, 1.750, 1.850 bisa, 600.000 bisa, 500.000 bisa, 300.000 bisa. Nek camit ditawarin 300.000 sing ora gelem ya wis ora usah bisnis. Betul? Iya. Loh, sekarang jangan menyepelekan 300.000 loh. Ini contoh nih ya, kadang kita ini suka menyepelekan hal yang kecil. Padahal kita yang sebesar bagong ini dulunya juga kecil kan? Bener? Iya, jangan suka menyepelekan yang kecil. Bener. Semar. Itu pun aneh sebenarnya. Baik, teman.
Saya kasih tahu mas, 300.000. Ini contoh ya, 300.000. Mas siapa namanya mas? Samsuri. Aku tidak tahu kali. Mas Samsuri, ini logika yang nyata ya. Saya bicara realita aja untuk sekali per Surabaya ini. Mas Samsuri sampai sekarang ini ibaratnya camit nih. Tolong dijawab, apa enaknya mas ya? Apa namanya? Spontan aja, nggak usah banyak mikir. Iya. Karena banyak mikir itu nggak penting, bikin nggak sukses. Ya kan? Nah, Mas Samsuri, sampai punya uang 300.000? Punya. Punya ya? Mas, sampai tahu nggak dari uang 300.000 itu, saya tahu caranya sampai bisa tur sama saya ke luar negeri tahun depan. Oh, Mau pak. Cuma 300. 300.000. Benar benar. Tapi kan di depan seperti yang ceritakan Ustadz Salman tadi ngomong jadi kita tuh mulai dari yang gampang-gampang aja, yang simpel-simpel aja. Dan ini kenapa saya sampaikan Bapak Ibu, karena tim saya sudah mengerjakan dan bisa. Bahkan dari yang gabung 300.000 tuh sekarang sudah ada yang PSL. Wih. Maka jangan sok mencepelkan yang kecil. Begitu nih Mas Samsuri tadi, pasti dong dia menggait lebih jauh. Pak ini beneran kan? Lo beneran kan? Tak kasih tahu caranya. Gimana caranya? Nah gini, kebetulan baru ini rumusnya keluar tuh Ustadz sama tadi. Kembali ke sini, ke pertemuan. Gitu Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau ketemu yang sudah boyoan ini. Biasanya perlu kayak galgesik, perlu lagi tembak sama alkabet, jauh lebih gampang. Saya sekarang ini Bapak Ibu menerapkan bahwa ternyata setelah saya terapkan, kita masuk melalui produk itu lebih enak, gitu loh. Ya, jadi bukan kita melupakan, artinya apa namanya reward, bukan. Tapi untuk menstimulus agar orang itu tertarik, minimal bergabung dulu, itu dari produk paling enak. Apalagi ketemu sesama ahli hisab, wah ada produk rokok kan kemarin, udah apa tuh camit RS plus rokok, udah bener saya. Nah kemudian what next? Nah itu pertanyaannya, Pak kalau cuma gabung 300.000 lah, ya wes selesai gitu toh. Ya udah nanti dulu, itu baru step 1, step 2 nya ada. Mau tahu nggak? Mau. Nggak jawab, nggak kompak. Ini antara terpesona mengantuk. Apa mau hadiah lagi? Mau. Oh ya, mau orang Indonesia ya dia seneng ya. Asik. Nah, setelah bergabung 300.000 Bapak Ibu. Ini saya tuh cerita langsung pengalaman gue ya, biar berbeda gitu ya. Nanti kalau yang standar buat lomba kan teman-teman dari sini bisa nanti. Setelah tergabung 300.000 itu Bapak Ibu, bikinlah grup WA yang kalau saya menyebutnya adalah kolam RS. Ketemulah dia si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Kira-kira, ya, saya bertanya, kira-kira orang yang sudah punya IDRS sama yang belum sama sekali, kalau diarahkan ke paket basic, apakah itu yang CH, apakah itu yang BR, lebih mudah yang camit apa yang sudah punya ID? Yang Punya ID. Itulah yang saya lakukan Bapak Ibu selama ini, melihat kondisi yang sedemikian ketat persaingannya dengan tetangga sebelah. Kita harus jeli memanfaatkan kelebihan yang ada di kita, karena senjata kita semakin lengkap Bapak Ibu. Ya, dibikinkan kolam RS, baru diarahkan ke basic. Nah, kabar baiknya adalah saat ini basic itu kalau PSL potensinya sudah 6,8. Jadi Mas Samsuri tadi, Mas tahun depan kita tur bareng ya. Saya ngajaknya sekarang nih, tapi janjinya kan tahun depan. Kalau ternyata sampai September tercapai, alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau tidak, kan saya juga tidak menyalahi janji saya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, kemudian Mas Samsuri, yang 300.000 itu sebetulnya ada kelanjutannya kalau sampai mau. Saya tahu ilmunya, caranya, bagaimana kita punya seni memanage uang.
yang hanya 4,6 juta bisa berpotensi menghasilkan 6,8 M. Itu Bapak Ibu digiring. Jadi maksud saya kenapa saya bercerita begini, sudahlah kita sudah mitra nih, kemungkinan diantara Bapak Ibu juga mengalami kesulitan ketika langsung pas up closing, ya kan? Dibutuhkan strategi lain, caranya digiring. Logikanya adalah ketika sudah di sini kita akan jadi kenal nih, dari A, B, C, D, E, F, B, Z itu kita filter Bapak Ibu, kira-kira yang memang senang bisnis apa, yang suka bisnisnya apa, kira-kira dari sekian ini yang potensi untuk RO tiap bulan siapa, kita klasifikasi lagi. Ini akan menghasilkan lagi untuk kita minimal RO vacation tiap bulannya jalan, ya kan? Kemudian bisa juga potensi closing. Sebetulnya makanya semuanya kembali kepada sudut pandang. Tapi kalau belum apa-apa sudut pandang kita sudah negatif duluan, sebagus apapun bisnisnya ya tetap jelek. Seneng Ren. Ini cerita nantinya. Ilmu yang bagus, Edi. Ku tahu yang kau mau Bang. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya arahkan ke tim saya di sana. Ya alhamdulillah di tengah tekanan dari tetangga sebelah, kompetitor yang sedemikian ngaco, ya kan? Sudah dengan segala macam cara tim saya imun. Kenapa? Relatif imun karena mereka mendapatkan hasil. Sejelek-jeleknya di mata mereka nanti akan dapat tour tahun depan. Mau nggak tour bareng-bareng? Mau. Beneran? Ya. Sampai ini kadang bengok itu banter tapi ternyata actionnya nol. Uangnya teko ya. Wajib juga teko wajib. Iya. Pak Wajib mau kopi? Loh kan? Oh, gak ada tahu, gak ada Iya. Itu mitranya siapa ya? Nanti aja. Ditanya mau apa? Nah, ini berarti Mas Wajib gak nyimak. Yang kita omongin tadi apa? Proses, mau berproses, mau jangan ngomongnya kok. Sikat langsung. Nih, tonton. Saya mau. Bagus dong mau. Opo. Opo mau. Lawan-lawan Wahyu itu lebih maju. Ya, itu Bapak Ibu, sudut pandang. Carilah kelebihan yang kita. Energi kita, Bapak Ibu, yuk kita pakai untuk melihat kelebihan-kelebihan yang ada di program kita. Gak usah jelek-jelekin yang sana. Percuma, betulan. Gak ada enaknya, gak ada untungnya. Karena kita percaya atau tidak Bapak Ibu, semesta ini akan memberikan balasan kepada kita atas apa yang kita keluarkan. Betul. Kita mendukung. Kalau ya pikiran kita positif, pikiran kita tidak negatif, selalu optimis, maka semesta pun akan menunjukkan. Gitu ya. Kadang nih kebanyakan Pak Edi omong tok. Ternyata kenyataannya aku saya bersih tahu ya betul ada yang merasakan gitu kan? Nah itu kalau sudut pandang positif saya Bapak Ibu, kadang saya berpikir ini sudah pantaskah saya bisa mendapatkan, karena jangan sampai nanti ketika apa yang kita harapkan itu datang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, kitanya nggak siap, pisau gendeng Bapak Ibu. Lo beneran loh. Kalau nggak siap akhirnya nggak barokah, nggak berkah. Jadinya sih nenyi. Betul. Niatnya bayar utang, akhirnya malah nambah utangnya gitu. Kok ini lebih gede utangnya lebih. Karena lu ngomong
So, loh ya aku bukan nyanyiin Ustadz ya. Saya bukan Ustadz ya. Gitu, Bapak Ibu. Ini yang saya pahami. Ya, kenapa? Misalnya kita nih, ini contoh kecilnya, Pak saya sudah bergabung, Pak saya sudah prostat, tapi kok masih kenapa ya? Cabai selalu menolak. Jawabannya satu, Bapak Ibu. Pangkaskan lagi kita, tambah ilmu kita. Pertanyaannya, ketika jenengan misalkan prospek 10-10-10-nya gabung, sampai siap nggak membina 10-nya? Nah itu yang paling sederhana loh, logika sederhana saja. Siap nggak? Wih, main TikTok, bikin konten setiap hari, setiap interval, gabung nih Papua, gabung nih Kalimantan, gabung nih Sumatera, giliran faktor datang dong, mau dia. Itu langsung gak semangat konten. Tapi lebih baik melakukan daripada tidak. Cuman harus diimbangi dengan kepantasan kita, ilmu kita siap atau tidak. Itu Bapak Ibu. Karena kadang kita menemukan sesuatu kesulitan itu karena ilmu kita belum cukup. Akhirnya nyerah. Lah pengusaha baru ditolak 10 kali, 14 kali itu. Itu bukan pengusaha, pengusihi namanya. Ya, betul Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi pada sudut pandang tadi Bapak Ibu. Kita, yuk mari kita sayangi diri kita. Sayangi Bapak Ibu, diri Bapak Ibu. Bapak Ibu itu punya kelebihan masing-masing yang setiap individu tidak miliki. Masing-masing punya kelebihan. Temukan kelebihan pada diri Bapak Ibu itu apa. Jangan disamakan. Saya sama Mas Ahmad ya berbeda skillnya. Tapi ketika kita menuju satu tujuan yang sama, akhirnya kita bisa mencari jalan masing-masing yang tujuannya juga sama. Ya. Nah, kelebihan Bapak Ibu itu asarlah dengan apa yang ada di sini. Pahami betul marketing plan, pahami betul kualitas produknya, manfaat produk. Ya kan? Kadang nih ada loh di luaran sana kan. Di luar sana mentor yang sudah tinggi levelnya di luaran sana. Tanya nih sama camitnya. Oh iya Bu, kalau gunaan dari LPN Bank itu apa sih? Ngerti yang jawab terus ya lagi. Terus saya tak telepon mentorku dan nggak repot ternyata gitu, nggak profesional. Kita sebagai camitnya pasti ilmu terus ngomong bisnis miliaran, kok produk pada dong. Ya, berarti harus belajar lagi. Ya, Bapak Ibu, karena pada dasarnya backbone-nya dari bisnis ini adalah produk. Kalau nggak ada produknya, money game, Bapak Ibu. Itu. Jadi jangan lupakan 5 pilar yang selama ini kita bangga-bangga. Salah satunya produk. Itu. Lalu Ustadz Imron gara-gara Power Honey ya bisa. Pasangannya bisnis terus loh. Ini satu-satunya Ustadz yang berani cium tangannya polisi. Peso bisa. Dapat apa ya? Berlian. Ini. Dapat berlian loh. Wah, cantenan. Aku yang pengen jadi. Pindo bisa. Itu makanya. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nih ya, sahabat-sahabat saya yang saya sayangi semuanya ya. Kita di tengah kondisi yang sedemikian ketat kompetisi kita, jangan ikut-ikut terbawa menggunakan energi negatif. Yuk kita pakai yang positif saja, lebih banyak introspeksi. Bahkan saya tadi cerita sama Ustadz Salman, ini mohon maaf ya, dengan adanya XNE dan apa satunya BGN, saya bilang sama Ustadz Salman, saya berpandangan positif. Maksudnya piye Pak Haji? Mereka secara tidak langsung itu mengingatkan ke manajemen, Bes, ojo terus mau gane yo, iling loh. Gampangnya ngomong kan gitu ya, kira-kira ya. Nah akhirnya apa? Bes tersadar, muncullah Brilian. Brilian ini mirip dengan waktu kita dulu masih LX Bapak. Itu kalau orang lihat dari sudut tidak positif.
Ngapain kita terus-terusan cari yang negatif? Nggak ada gunanya. Setrum. Gitu. Nah, saya berpikirnya begitu. Nah, walaupun sekarang mungkin kalau tidak ada brilian, wah ternyata bener enak sing dhuwur. Sing bergabung duluan, betul ya? Nah, sekarang begitu ada brilian. Yuk, SPBU kita mulai dari nol. Ayo. Iya dong. Abah Haris mentor saya, boleh jadi beliau big focus duluan di champion, di brilian tar dulu. Itu betul. Ajar Pak Ji. Betul. Ajar. Iya. Untung kami. Aduh, timbangannya ulah neng kene kok, ya toh. Nah itu, jadi apa ya? Kita ini harus bisa introspeksi juga. Oh ternyata itu merupakan sebuah hal yang positif. Betul. Gitu kan. Nah, apalagi nih Bapak Ibu. Ternyata nih, sebelumnya saya tanya dulu. Di ruangan ini kan sudah mitra semua ya. CH ya. Siapa yang belum BN? Angkat tangan jujur. Jujur. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, terima kasih yang sudah jujur. Pak, Bu, kalau boleh saya ngingetin Bu, Pak, segeralah BR walaupun basic. Loh beneran ini. Kenapa? Ya itu tadi, ibarat kata nanti jenengan tuh nyerok Pak di sungai atau di laut itu, ada jaring yang lebih rapat, sehingga ada 3 potensi seperti Pak Agus bilang tadi jalan. Mau PSL oke, mau CH oke, mau BR oke. Tapi kalau sampai terlambat nih, begitu yang bawah sudah gerak, jebret bawahnya dapat motor, jangkrik aku tolak. Maktu. Itu ungkapan yang spontan. Karena saya suka apa adanya, bukan apa adanya. Bukan ada apanya. Ya, wah dia lagi. Halo. Ya itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya jadi sekali lagi saya pengen ngajak nih Bapak Ibu yang hadir di sini. Yuk tahun depan kita tur bareng-bareng Asia. Jujur. Mau nggak? Halo. Tolong ya Pak Mentor catetin yang nggak mau. Itu jangan sampai kasus kopi terulang lagi. Ya kan? Itu. Apa sih maksudnya ini ucapan ini adalah harus sinkron antara yang diucapkan sama yang dikerjakan. Intinya itu Bapak Ibu. Ya. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu mengenai masalah pembinaan ya. Waktu ini sudah toh, habis toh. Kan ada GS-nya, ada gestarnya kan. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pembinaan juga ya. Tentunya satu saat Bapak Ibu juga akan menjadi mentor Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu baru mulai. Ya. Suatu saat Bapak Ibu juga akan mentor Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, berlatihlah mulai dari sekarang. Berlatihlah bahwa dari sekarang, anggap kita harus punya pemikiran bahwa bisnis ini adalah bisnis kita, bukan bisnis mentor. Betul. Loh, saya contohnya, saya berani ngomong karena saya ini contohnya Bapak Ibu, saya jauh loh dari beliau-beliau semua. Mentor saya terdekat di sini ada Abah Haris yang hadir ya. Abah Haris di sini, saya di Bali. Iya kan? Nah, tapi saya mungkin nanti bisa cross check sama mentor saya. Pernah nggak saya merengek-rengek, Bah, tolong dong prospekin camit saya ini bantu ngomong. Ada kayak gitu? Ada yang pernah seperti itu? Ngeter-ngeter apa mengintili nyuruh mentornya, Tor, ini camitku tolong bantu jelasin dong. Ada kayak gitu? Ada ya? Ada. Yang seperti itu segeralah insaf, tobat. Bapak Ibu, itu artinya berarti memang Anda belum siap untuk mendapatkan mitra.
Pak, Nah. tanya boleh Pak? Oh sebentar, nanti ada sesi bertanya. Nanti lupa Pak. Oke, dicatat dulu. Ya, seperti itu. Nah, bayangkan kalau saya di Bali, Bapak Ibu, terus tiap hari minta abare suruh PP Surabaya dan pasar abare sampai tempat jidat. Nah, terus gimana Pak caranya, kan saya baru bergabung, kan gitu. Ya caranya belajar. Pertama yang paling sederhana adalah bacalah flip chart. Bapak Ibu dapat flip chart ya kalau bergabung? Pernah dibaca nggak? Jangan-jangan cuma nerima taruh di bawah bantal. Ya kan? Ya silahkan jujur pada diri sendiri deh. Aduh, Baca itu. temenan. Begitu nggak baca, ada isu. PT Bas kalau dapat reward harus ditahan BPKB-nya. Nah namanya juga promo. Dengan syarat normal. Ada loh kayak gitu. Ya kan? Promo itu ada batasnya. Ini pengalaman juga. Mitra saya ada kayak gitu Bapak Ibu. Wah nanti PT Bas bola tiba-tiba aja menghentikan promonya begitu dikurang sedikit. Nah itu promo. Ya, salahmu selama masa promo kamu nggak segera gaspol. Jangan salahkan yang bikin promo dong. Bisnis apapun, konvensional sekalipun, Bapak Ibu datang ke TP, ada kan kadang-kadang bazar yang diskon besar-besaran, apa itu selamanya? Enggak juga. Kalau pada saat itu dapat beli ya sampai dapat harga murah. Kalau sudah selesai masa promo ya sudah. Ya kan? Oh, gitu loh. Nah itu yang paling pertama, belajar dari flip chart. Yang kedua adalah belajar secara online dari mentor-mentor yang sukses. Dengan metode apa? Video call bisa, Zoom meeting bisa. Ya, yang penting ketika kita tidak tahu sesuatu kita harus bertanya, cuma lah mentor-mentor Anda itu bukan dukun. Betul. Iya kan? Aku kan dulu Ustaz Caman saat jadi mitra aku, wis senengane opo ya karo rek. Aku tak sediani kopi jalur es jus lho, lah iso. Ini sudah ada Samsung. Lah. Itu. Nah itu Bapak Ibu ya, belajar. Nah, ketika sudah dapat ilmu, langsung praktekkan. Yang ketiga, dipraktekkan. Kenapa? Karena mengerti saja tidak cukup. Betul. Praktek. Bah masalah nanti keliru urusan belakang, yang penting coba dulu. Semampu Bapak Ibu. Tapi jangan mengada-ada. Loh benar. Artinya sampaikan sesuai dengan apa Bapak Ibu pahami tentang materinya. Jangan terus tiba-tiba menjanjikan yang tidak benar. Bahaya itu. Ya kan? Kalau misalkan terpaksanya belum tahu, oke ya, Pak Bu Camit, maaf ini untuk pertanyaan ini saya catat dulu ya. Nanti saya jawab. Itu depend. Ya, seni komunikasinya harus dilatih. Itu ya Bapak Ibu ya. Belajar, kita pantaskan diri dulu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang berikutnya adalah konsisten. Kita nih Bapak Ibu mau bisnis apapun, kalau tidak konsisten mengerjakan secara rutin, nggak akan ada hasil. Contoh lah Indomaret di depan itu, kalau hari ini buka terus lagi 2 hari terus tutup terus, baru buka lagi tutup lagi, kira-kira hasilnya maksimal enggak? Yang ada bangkrut kan? Bangkrut. Tapi ketika dia konsisten buka setiap hari, walaupun tidak semua orang yang lewat depannya itu belanja, tapi ada aja kok yang belanja. Yang tidak belanja itu yang menolak Bapak Ibu pada hari itu. Sama seperti hari ketika kita prospek, tidak semua yang kita prospek itu mau, gitu kan? Tapi ada aja buktinya yang nyantol, kan gitu. Nah, kemudian yang juga penting Bapak Ibu, kita jangan terlalu memaksakan. Terus isi pokoknya dia caranya ini caranya ya enggak juga. Nanti kalau dia belum siap kita paksa, akhirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal yang mustahil terjadi. Akhirnya menjelek-jelekan, menjatuhkan, membuli dan merasa ditipu dan jangan. Ya, itu penting sekali Bapak Ibu. Sekali lagi kembali ke faktor need, kebutuhan. Kalau Camit kita itu butuhnya baru produk misalkan 3 biji ya sudah beli.
plus RS ya Bu 100.000, RS ya Pak 100.000. Yang penting jadi mitra dulu. Itu malah lebih keren menurut saya. Ya nanti Bapak Ibu silakan modifikasi sendiri. Karena kan ini ceritanya sharing ya. Ambil yang baik, yang nggak cocok ya buang. Gitu aja ya. Itu. Nah itu. Ya. Terus tadi yang saya katakan selalu positif Bapak Ibu. Jangan pernah kita mengecilkan diri kita, bahwa setiap dari individu ini memiliki kelebihannya masing-masing. Hargailah Bapak Ibu diri Anda Bapak Ibu. Ya. Hargai dalam arti begini loh. Saya ini sudah mengeluarkan uang untuk berbisnis. Saya anggap Bapak Ibu yang bermitra itu sudah memutuskan diri untuk berbisnis. Karena yang ditawarkan di sini bisnis, bukan kerjaan sosial, betul ya? Nah, berarti yuk dari 1 rupiah uang yang kita keluarkan ini betul-betul kita urus, kita maksimalkan untuk memberikan manfaat terbaik bagi diri kita. Jangan disia-siakan begitu aja. Ya, jangan disia-siakan begitu aja Bapak Ibu. Bapak Ibu kelebihannya adalah mungkin dengan cara jualan produk, ya silahkan jualan. Bapak Ibu kelebihannya dengan cara pertemuan presentasi, lakukan presentasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, jelas? Setuju? Sepakat? Ada pertanyaan? Monggo. Pak Agus, monggo Pak. Ya, begini Pak. Ini berhubungan dengan NIT Pak. NIT, oke. Tadi Pak Edi bilang bahwa ada paket 300.000 Ya. yang bisa dipakai kalau nanti sukses bisa jalan-jalan ke luar negeri. Luar Iya. biasa. Betul Pak? Betul. Ya. Sekarang kita ini belum tahu dari 300.000 itu bisa mendapatkan jalan-jalan itu. Iya. Bagaimana caranya? Nah, Ya. tepuk tangan dulu dong untuk Pak Agus. Mitra siapa? Gertanya mitra siapa? Kita ada siapa? Mitranya Bu Domi ya? Iya. Dapat kopi lagi. Gak ada yang disebut kayak aku. Ada lagi Pak pertanyaannya? Kalau ada pertanyaan, ini berhubungan tadi dengan buku. Buku. Ya, buku yang diceritakan sama Ustaz ya? Mal, ya, Ah. sama brosur. Iya. Kemarin sebetulnya saya sudah kepingin beli buku, sudah dikeluarkan dari Telase sama Ya. itu sama apa? Brosur. Ya. Ketika mau bayar, ini Bu Novi terutama ya, ini usulan ini. Mau bayar kan saya nggak bawa uang, di mana-mana itu selalu bawa uang cuma sedikit saja. Iya. Nah, saya bilang bisa bayar pakai ATM atau transfer. Ya. Jawab sama yang jawab, sama yang jualan, nggak bisa. Oh. Jadi sebelumnya saya tadi itu ditanyain nggak Siap. buku. Saya jawab enggak. Siap. Dicatat Pak. Siap. Ini masukannya bagus loh Pak Agus ini. Tapi coba nemu. Jadi tolong besok-besok yang jaga itu punya rekening, jadi kita bisa transfer dari beli. Wes, luar biasa. Siap, terima kasih Pak Agus. Bu Novi, mohon maaf ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Agus. Saya jawab yang kedua, yang pertama ya. Kalau yang kedua nanti sudah dicatat sama Bu Novi. Nah, jadi gini Pak Agus. Kita ini punya program RO namanya RO Vacation. Ya, itu besarnya berapa sih RO-nya? Kan 175.000. Dapat 1 box. Nah, kalau kita bicara camin supaya punya ID, berarti kan harus nambah 100.000. Itu kan affiliate Pak itu Pak. Bukan Pak, bukan. Ya, ini camin Pak, orang yang belum bergabung. Ini jadi kan saya ceritakan contohnya sama Mas Samsuri. Mas Samsuri camin. Saya tahu tanya, Mas punya uang 300.000 nggak? Punya. Mau nggak saya ajari caranya 300.000 itu supaya tahun depan Mas Samsuri bisa dapat tour Asia? Mau misalkan. 300.000 itu rinciannya apa? Saya jelaskan. Ya. Satu adalah untuk pendaftaran mitra 100.000, terus kemudian 175-nya produk 1 box.
Kenapa kalau 300 ribu saya digali? Karena saya butuh yang namanya ongkir, Pak. Karena saya nggak mungkin akan nalangi. Ya betul. Bu Novi pun sama, sebetulnya nih gak nego jalo. Bener. Kalau jauh bagaimana Pak? Kalau jauh kan lebih mahal dari itu Pak. Iya, itu resiko. Core-nya ini Pak, core-nya sebetulnya 275 plus ongkir, itu aja gampang. Nah karena ini di Surabaya tak contohkan 300 masih terjangkau kan. Kalau dari katakanlah sampai order dari Bandung ke sini pun juga masih kebayar 25.000. Yang mungkin kita bisnis akan norok tidak mungkin. Siapa sih belum? Nggak mau ya. Nah setelah mitra itu bergabung ini Pak, ketika nanti menduplikasikan aktivitas ini, ya, gambar cilok ambilnya. Nah, ngajak nih orang kedua 300.000 lagi, 300.000 lagi, maka di sini poin vacationnya akan dapat 1 kanan 1 dan seterusnya. Ya kan? Dan padahal sebetulnya ini baru salah satu cara. Makanya tadi saya katakan di depan, kita harus paham betul marketing plan. Ya, salah satunya vacation. Ini kalau misalkan mau sistem duplikasi cuma 300.000 kalau untuk ngejantur. Nah kalau orangnya pandai jualan Pak, gampang sekali, daftarkan aja anaknya satu di sini 100.000, jualan produk 200 box, kelar Pak. Ini kan? Jenengan punya kenalan nih yang punya lahan sawit nih, order pupuk 200 box, tur atasnya Pak, dan tunggu besok langsung bisa dapat. Pada hari itu sudah angkanya tercapai. Nah, apalagi kalau ini bertumbuh lagi menjadi 500 pasang, dapat umroh gratis senilai 33 juta kalau nggak salah. Ya kurang lebih ya. Seperti itu. Nah ini. Jadi 300.000 bisa dapat tur tahun depan loh. Kenapa Pak? Karena kalau tahun ini periodenya di-cut di September tanggal 30. Khusus tahun ini. Nah, seperti itu. Menarik. Banget kan? Makanya kita jangan pernah sepelekan hal yang kecil. Jangankan bisnis kayak gini Bu. Orang aja yang kecil itu biasanya punya akal. Bosit bilang. Pak Heri. Ada Pak Heri ya? Suhu. Oke. Terjawab Pak Agus? Siap, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Ada lagi? Tentu pertanyaan lagi? Yuk, Mas Antoni monggo. Tadi kan dijelaskan kita kan banyak senjata Pak Edi. Ya. Kita menawarkan itu mulai dari paket tertinggi sampai ke 300. Ya. Kan banyak pilihan. Betul. Nah, pada saat kapan kita itu masuk ke paket tertentu dan bagaimana caranya? Contoh misalkan, saya tuh pengen tahu kemampuan camit saya itu di 1.750.000 atau di 2,6, itu cara tahunya bagaimana, masuknya kapan gitu Pak Edi? Gitu ya. Caranya ya ditanya. Lah iya dong, mereka ditanya. Cara nanyanya gimana Pak Edi? Loh saya misalkan presentasi nih, ada 3 paket itu pertanyaan bagus, tahu misalnya ada yang bisa jawab? Sito, satu-satu Pak. Pak Bapak mau jawab? Oh bukan. Ya, Jadi mungkin gini Pak. saya satu-satu saya jawab dulu. Ya, saya jawab dulu. Ya, jadi gini Pak Menteri. Kalau saya, pengalaman saya adalah ketika follow up, kita kan akhirnya nanya, Pak, Bu, Bapak tertarik produknya apa bisnisnya? Kan gitu. Kalau jawabannya misalnya tertarik produknya, mau beli paket yang mana? Kan tetap kita arahkan ke paket. Kalau tertarik bisnisnya ya sama aja, mau ambil paket yang mana? Sebetulnya kita bisa berkata-kata aja. Ya, nah kalau memang camit itu serius mau bergabung, biasanya dia akan milih, Pak saya gabung basic saja. Oke siap Pak Bu, Bapak itu siap dengan 4.600.000. Wah ini dia Pak, kebetulan saya baru punya uang itu 2 jutaan. Oh ya nggak apa-apa, silakan bisa kok ambil paket yang BR dulu. Gitu. Kalau ternyata, wah gini Pak, ini saya benar-benar pingin bergabung ya. Tapi untuk jangankan yang 46 Pak, saya 2 juta aja nggak punya uang. Tapi saya butuh sekali produknya untuk kesehatan saya. Bapak itu punya uang berapa? Saya ada 500, ya sudah bergabung dulu nggak apa-apa, 500 ribu. Kita ngikuti Pak.
Kalau bahasanya Mas Salman tadi follow, mengintili, gitu ya. Kita kasih kopi Mas. Ya. Bapak Pak Bapak. Tapi selain itu Pak, Ya. nambah aja. Kita sebagai mitra tentunya di dalam mau merekrut itu harus bisa pandai-pandai untuk menganalisa prospek. Asik. Sehingga dengan analisa prospek nanti akan mengetahui orang itu mampunya seberapa. Iya. Tapi dari kita membaca kalau Ya. kita membaca nggak mungkin bisa. Ya. Sehingga kita nanti akan mudah untuk memojokkan bahwa dia itu kemampuannya sekian sehingga Ya. akan tepat tembakan sasaran kita. Weh, mantap. Saya setuju, 100% setuju. Tapi Oke, nabi. setuju Pak. Tapi masalahnya Pak, itu kalau untuk kita sendiri mungkin kita bisa, karena memang ilmu kita sudah dapetin itu, iya kan? Termasuk ini kalau saya kupas sedikit ya, dari handphone ini bisa kita dapat camit, kontak WA sampai bukaan, analisanan kira-kira sing duwe 4.600.000 opo, sing suka bisnis opo, undangan Bapak Ibu. Ini ilmu menganalisa. Saya dulu camit pertama tuh dapat dari kontak WA. Secara subjektif tak pilih dari 300 kontak ini kira-kira yang waktu itu ya yang punya uang 2 juta siapa ya, yang suka bisnis siapa ya, ketemu 100 orang. Secara subjektif menurut saya si A, B, C sampai 200 ini punya uang 2 juta dan suka bisnis. Saya undang ke seminar, 100 orang datang cuma 10 closing 1. Loh iya. Nah ini kalau bicara seni analisa dan banyak masalahnya, camit dan mitra kita punya nggak kemampuan itu? Kalau punya bagus, makanya tadi saya sependapat. Nah kalau belum, berarti tugasnya kita ngajari. Ya, seperti itu Pak Adi. Nah, Tadi ini mitra saya. ya. Barusan saya tadi itu mengejar ya. Itu di status saja. Ya. 64. Iya. Sehingga ini secara langsung kita serahkan. Nah, setelah kita tahu ini baru berapa kita dapat sekian. Sehingga nanti kita pilah-pilah, kita komunikasikan. Sehingga kalau memang ada lampu hijau, ya tentunya diteruskan pada lampu hijau atau Ya, setuju Pak. Setuju sekali. Tepuk tangan untuk Pak Bapak. Ini salah satu cara. Nah, kembali pada tadi kata-kata yang saya di depan adalah Bapak Ibu galilah kelebihan yang ada pada diri Bapak Ibu apa? Sinkronisasikan dengan ilmu yang ada di sini. Siapapun di antara kita Bapak Ibu, ya ketika baru bergabung di bisnis ini, pasti kita ilmunya nol. Termasuk saya sendiri dulu ketika bergabung, walaupun sudah pernah punya pengalaman di network sebelah, tapi di bisnis ini saya nol. Ayo belajar lagi Bapak Ibu. Bahkan saya sempat salah waktu itu metodenya. Ketika diingatkan sama Adit, oh iya ya. Baru tak gas setahun akhirnya dapat motor 1, mobil 1 pada waktu itu. Begitu tahu. Andai saja saya rumongso iso diingetin sama beliau saya nggak nurut, bar. Selesai Mas, bener ini. Ya kan? Nah itu, makanya sekarang ketika saya menghadapi tim saya yang memang sudah merasa bisa, jawaban saya monggo kerjakan ketika saya akan monitor. Nanti nek wis kecekluk jegluk gitu. Nah, baru kita ingetin, masih mau nggak belajar bareng-bareng? Kalau sudah enggak, memutuskan diri, ya silahkan. Saya nggak pernah mau maksa. Itulah mungkin salah satu kelemahan saya itu. Buat apa? Karena segala sesuatu dipaksakan itu nggak enak, nggak indah. Ya kan? Itu. Yang nikmat, Li. Yang nikmat. Maksud gak nikmat. Lain. Tapi nang apa kudu dipaksa, Li. Saya tahu, ini Pak Bambang harus dapat kopi ini. Saya mau ngomong. Iya, sukses itu jangan dipaksa, tapi yang memaksa harus diri dia sendiri. Nah itu hubungannya nanti dengan adanya impian lah, ada yang tujuan bisnis lah, itu kesana. Tugas kita hanya menstimulus. Makanya coba mari kita tanya lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau kita bergabung di tujuannya benar-benar untuk melunasi utang, apakah itu betul-betul tujuan yang sebenarnya, ataukah tujuan yang terprovokasi oleh slide?
Temukan dulu Bapak Ibu tujuan sebenarnya apa. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menemukan tujuan yang sebenarnya, saya yakin Bapak Ibu nggak akan militan. Militan. Bener. Iya. Pak Kusnul dulu waktu menemukan istrinya tuh militan. Apel pertama ditolak, kita nongol tak cai coro lione, gitu. Datang kedua ketemu bapaknya Senen ya, orang muda teko meneh. Kenapa? Karena impiannya pokoknya anakku kudu jadi istri kok Pak. MPC, bukti cara nih. Ya kan? Betul Soleh. Nah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang benar-benar ingin diwujudkan, dimiliki. Nah kalau kita nggak bisa menemukan itu di sebuah bisnis kita ini, tinggal ngitung waktu. Nanti kena ombak dikit aja, oleh kapten. Kurani mundur dikit. Oke, Bapak Ibu, karena stok kopi saya udah habis. Mau tanya, oke, mau siapa Pak? Dua kok. Bu Jati. Rinciannya 500.000 ya. Bagus pertanyaannya loh. 100.000 yang pasti untuk registrasi RS. Kemudian 350.000-nya produk 2. 50.000 ya, 50.000-nya ini buat cadangan ongkir sama kalau ada tambahan harga. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kayak 300-400 itu bukan angka mati, bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Pokoknya adalah RS plus produk. Di situ Bapak Ibu. Monggo Pak. Tapi Bapak Ibu habis ya. Kopinya habis. Sampai vacation ke luar negeri berapa poin? 100 pasang poin Pak. Cuma 200 box Pak, jualan sampai udah punya tim 10 turunan 10 jualan cepet. Umroh 500 pasang. Nanding nong berarti nanding nong ya. Ada lagi? Bu Novieri mau nambahin monggo. Oke ya, jadi nanti iya Pak, monggo. Ini jam saya masih apa kan? Masih, monggo Pak. Iya. Sampai priority. Ada Pak, sama. Oke. Juga untuk level peringkat juga ada manajer, terus kemudian di atasnya apa? Dan manajer, senior manajer, bronze dan sebagainya ada. Kelebihannya BR itu adalah di sini punya yang namanya bonus level, itu tidak ada di CA. Kemudian bonus aktivasi titik Rp1.000 per titik. Itu di Brilian ada di Champion ya. Kemudian kalau Ergo itu ada reward generasinya ada sampai generasi kelima. Oh, aku aja jadi. Oke, monggo. Kebetulan saya belum daftar. Ya. Ya. Apa bedanya sama daftar 500 sama yang 1.800 kalau dapat mitra? Kalau dapat mitra. Bedanya kalau dapat mitra. Bedanya kalau dapat mitra itu Bawahnya. nggak ada bedanya Pak. Poin dapat, bonus dapat. Tapi ada tapinya. Kalau yang 500.000 itu tidak ada fasilitas reward. Ya, motor cash, mobil cash, Pajero sampai dengan luxury dan championnya nggak ada. Ya, poin akumulasi poinnya bisa dapat, bonus bisa dapat. Atas posko, rumah bisa jalan. Aku bener dulu. Segera bergabung Pak, ayo Pak, kita bikin tim. Yuk, monggo, ada lagi nggih Bu? Ya. Iya, betul. Ada. Ya. Ada ID-nya. Jadi misalnya kita kan berhubung Cina ya. Nggih. Mau ke Brilian. ya. Iya. Itu